wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Nah yuk kok gedingi koyo ngono kersane pangeran panjang Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot. Nah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total disinatur. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Gitu betul. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel, Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, kemuli ala Yahudi, selesai. Jadi bukti empirik itu mengarah Ismail itu jelas uripene Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar itu ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa? Berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillahirrahmanirrahim terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah. Kenapa dibak berjanji lah. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi nabi turunannya siapa? Karena syarat nabi itu harus turunan nabi. Makanya berjanji nerangno wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng. Terus diterusno sampai wa'adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail. Iku partaimu. Mergo berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe menang. Kenapa? Ya itu tadi sakjane mbok diterjemah yo ngene, ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdullah punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampun. Ketika diterjemah itu jadi mantra apa jadi buku sejarah. Nambah waca Arab itu kira paham. Mulane sing ngaramno yo bener pancen suarane suara mantra. Sing alalno yo bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngelurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah mengalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena anak wong biasa gak mungkin nginjek batu kok sampai bekas. Jajal kowe nginjek nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjek kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi risau ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya, ketika berhala banyak Nabi gak mau madhep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nah, iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi iku putune Nabi iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, aja diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi, Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak.
Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau karo Pak Karno pengikut Puan Maharani. Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni kan kacau. Ya itu terus Allah ngejlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa. Musa itu generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fangkihu ma tobalakum. Kowe kok sok ora alim lah apa. Mergo di kepentingan no. Poligami. Mbek wong sing seneng rahmat, senengane dalil wa may taqilla ja'ala makhraja. Tekan dadi wali kepingine untuk duit yang enggak terduga. Dadi uteke ku duit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng duit. Lah kowe kepen dadi wali ben oleh duit. Kenapa minta diwali ben bayar zubu min haitsu jadi teke wis elek. Jadi institusi wali wae demi jadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu mulane kira bakal dadi wali ngru tekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besar. Ismail. Aku yo getun kadang alim kadang getun perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya sudah tak pilih, napa? Yes. Mak. Apa? Yes. Saya SK. SK Ismail. Tak cacile kan pilih sing guri. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ana pendapat ya sudah. Pokoknya nara Ismail ya Ishak. Tapi kabeh kitab lu pancen setuju SK tapi ben. Aduh matane wong. Ya sudah pokoknya kaulan ya Pak. Ada dua pendapat yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kowe. Ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab ku akeh. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh mata nunggu. Sabar. Ismail Ismail malah sembuh. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah yo mbok gedhingi kaya ngono kersane pangeran panjenengan Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot. Lah iya kowe ora cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga. Ya wis kersane pangeran. Yang jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total disinatur. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Nggih betul. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, kemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid yang bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune juga kayak jungkok wali besar Ruhin ya terus. Nah, mungkin era kita masih konangan, era. Mas. Lo nak wali songo karuan ono buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas iki. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar urut. Saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa orang. Itu setiap saya buka itu langsung putus, saking lamanya kita. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya.
Enggak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang goni lemari ini mau ana kitab. Mbok nek ngene manane keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune, tinggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antahira bi taifina wal akifina war rukais. Sehingga orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul mushollim. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tahu. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tahu. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal Abu Lahab kemudian didesain pinggirnya Al-Ata dan maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemus. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah itu wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah itu sebenarnya kalah. Anak Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Orang Abu Jahal tani meneh mboten malah repot kabeh. Nah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi oleh Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar. Kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berhala, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira baiti alitaifina wal akifina war rukais sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, jinggo kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang. Kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dong gini di rumah nih sing syukur ngaji sampai roh kau lurung besar Ismail besar itu sopo tuh sih mesti siapa Ismail mau baru nih Ismail juga konsisten bener supaya ada pengake terus ini bodoh raro Watarok na apkoi na alifil akhirin sahan pengalaman hasanan kang bagus. Salam untuk keselamatan minna sanging kita, maksudnya sanging Allah ala Ibrahim mengatasi Ibrahim. Kadalika mengkono kabeh kama jasina kowe malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian eli anfusi maring awak dhewe ne wong. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Misalnya kayak apik mesti kepengen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna usatamanna Ibrahim iku min ibadina al-mu'minin. Saking pira-pira kaula ingsun al-mu'minina kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu. Lan ngekeki berita gembira ingsun ing Ibrahim fi Ishaq kelawan tak kaya anak Ishaq. Ustudillah digawe dalil apa bidzalika kelan do Ishaq ala anad dabiha. Ngatasi sak temen sing disembelih ku wiruhul ya nek iska. Dadi ana kaul sing darani pokoke ora iska. Ora iska sapa? Ya Ismail. Dadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalan Imam Sawi ngotot iska. Nggih pate Jalalan Musawi. Yo Jalalan kaose kadung Jalalan niku. Wis pokoknya Nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Tidak mungkin yang lain itu wae sing ngono kok. Sing jelas niku ana sing disembelih. Jenenge Nara Ibrahim, sapa? Ishaq. Sing nyembelih jelas Ibrahim niku jelas. Aduh. Repot. Dadi wong alim dadak. Mula kula nate maca mobil mangkel nganti saiki. Susah dadi wong waras. Angen-angen kok. Yo bener ya.
Lah wong gendeng kan ora tau mikir. Jadi aku tahu dendam mbek tulisan mobil mesti tok-tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susahe dadi wong. Saat pertama iskal. Kelas kok susah. Tanganan iya wong gendeng kan gak tahu mikir. Mulane kena susah berarti nak ora tau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim. Nak ora roh khilaf berarti wong ora alim. Saiki wis roh khilaf berarti Nabian Khalid dadi Nabi Khalid muqaddaratun ayu jadu. Tegese den petuki sapa apa Ishak muqaddaran Khalidin kira-kira ana apa nubuwat. Ketika Ishak belum lahir pun sudah dicap jadi nabi meskipun belum diangkat. Tapi kan mulai lahir sudah dicap jadi nabi. Tentu pengangkatannya sebagian besar nunggu kan ada aturannya memang nabi. Tapi kalau takdirnya sudah pasti jadi apa? Nabi minas sholihin. Ingsun ala Musa ing atase Musa wa Harun lan Harun tak paringi binubuwati kelan kenabian. Wa najena lan nglametno ingsun huma ing Musa lan Harun wa qauma huma lan kaum Musa lan Harun rupane Bani Israil. Jadi kaum Nabi Musa Harun kaum Bani Israel. Tapi saya berkali-kali bilang Bani Israel itu nama gen. Jadi orangnya bisa hidup di mana saja. Kayak Bani Israel itu dulu hidup zaman Nabi tunggu di Medina. Karena Bani maknanya turunan Israel. Tapi kalau sekarang Israel negara kan naisen, jadi orang Israel asli ya ada, pendatang juga ada. Asal manggon di situ disebut Israel. Jadi sekarang yang di negara Yerusalem atau naisen sana itu nggak mesti Bani Israel. Kayak di Indonesia lah. Indonesia itu kan nggak mesti yang di Jawa itu orang Jawa, kadang turunan Arab, turunan Pakistan, turunan. Kalau yang Bani itu kan melintasi zaman dan waktu. Lah Bani Israel zaman Nabi udah urip tunggu di Medina, makanya mereka bisa berdebat dengan Nabi. Mergo ya turunannya Nabi sinten Ibrahim. Makanya tanya Muhammad, kita turunan Ibrahim itu otentik. Kalau kamu buktinya apa? Terus Nabi bisa menceritakan nasabnya sampai Nabi siapa Ibrahim lewat Ismail dan ada bukti Nabi Ismail memang pernah hidup di Mekah. Yaitu ada bekas kakinya Nabi siapa Ibrahim. Nah, mulane berjanji ketika nerangkan itu dimulai wa ba'du fa'qulu wa Muhammad bin Abdillah sampai menghitung nasab wa adina nubila raibin inda damil ulumin nasabiyah ila dhabihi ismaila nisbatuhu wa muntah. Walakot mananalan teman-teman paring ingsun wa nasorna gumlan tukudi wa najjena gum minal karbil adim sanging prahara sing gede. Prahara sing gede bagi Bani Israel zaman yang Mesir. Nah ini kan bukti lagi. Ketika Nabi Musa hidupnya di mana? Enggak, jawab saja. Mesir kan? Di Mesir ada Bani Israel enggak? Ada, bahkan Bani Israel yang di Mesir diperbudak Fir'aun. Artinya gini, mereka Bani Israel tapi hidupnya di Mesir karena Bani maknanya turunan. Sementara yang sekarang di Israel tidak mesti Bani Israel, biasa saja orang lain hidup di situ. Jadi lengi-lengi. Jadi cokok muni, wah Israel itu negara turunan para nabi. Iya sing ora ya ora aneh-aneh. Ngaji ora khatam. Minal karbi saking kesusahan aladimika gede istibadi Fir'aun tegese perbudakan Fir'aun iyahum ya ing Bani Israel. Ini terjadinya di mana coba? Fir'aun memperbudak Bani Israel itu di Yerusalem apa di Mesir? Di Mesir. Berarti Bani Israel banyak yang di Mesir. Di era Nabi banyak yang di Medina. Makanya bisa debat tadi. Wa nasornahum lan nulungi ingsun hum ing kabeh alal kipti ing atase ngalahno kaum Kipti. Makanya Mesir di sini Egypt dari kata al-Kipti terus di Inggris nama Egypt itu. Kenapa? Alal orang Arab darah apa Kiptiyah napa? Kiptiyah. Makanya disebut Maria al-Kiptiyah. Berarti istrinya Nabi yang bernama Maria itu turunan Mesir. Karena nama lain dari Mesir yang terkenal adalah Kipti napa? Kipti. Fakanu mongko ana sapa Musa lan kaum hum iku al-ghalibina sing alahno kabeh. Wa atena lan paring ingsun huma ing Musa lan Harun al-kitabal mustabin ing kitab sing jelas. Ain balikul bayani dise banget jelasi. Fima ing dalam perkara atakang rang nopo kitab bi ing maminal akududi saking fima ing dalam perkara atabi kang teka sapa Musa bi lan kitab utawa minal hududin rang saing pira-pira khat-khat wal ahkam lan pira-pira hukum. Hudud itu batasan hukum kayak apa, batasan apa wal ahkam lan pira-pira hukum wa khairinal lan yana hudud dan ahkam. Wa kitab itu Taurat Musa tak kasih kitab yang sangat jelas yang dengan kitab itu menjadi ketentuan hukum jelas. Kayak kita punya Quran, baru kayak Quran kita tahu betul kalau Ibrahim adalah Muslim apapun posisi kuburannya Nabi Ibrahim. Karena kita punya kitab yaitu Quran yang menjelaskan aturan hukum secara
jelas. Wa hadina lan nunjukna ingsun gumalan ing Musa lan Harun as-sirat. Nggih Musa Harun nggih. Huma ing Musa lan Harun as-siratal mustaqim ing dalan sing jelas ay tariqal mustaqim tegese dalan sing lurus. Wa tarakna lan ninggalno ingsun apa yen ateksen atokno ingsun alihima fil akhirin ing dalem wong zaman akhir tak tatono sanaan hasanan ing pujian sing akeh. Musa juga bernasib baik kayak Nabi Ibrahim. Orang Yahudi ya bangga, orang Islam ya bangga. Salamun ala Musa wa salamun te keselamatan minasange ingsun Allah ala Musa wa Harun. Musa dan Harun tak jamin akan baik-baik saja. Dijamin keselamatannya dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak hanya Musa dan Harun, tapi inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau kamu jadi orang baik juga dijamin selamat di dunia wal akhirah. Kama jazina kaya oleh mal sing sunuma Musa lan Harun. Kenapa? Innahuma min ibadinal mu'minin. Innahuma sa'atana Musa lan Harun jelas iku min ibadinal mu'minin. Apapun klaim Yahudi dan Nasrani, tetap kita yakin bahwa Musa dan Harun min ibadinal mu'minin. Begitu juga Ibrahim, Yakub, Ishak, semua adalah min ibadinal mu'minin.